Detik-detik kedatangan Cristiano Ronaldo tiba di Indonesia. Supporter Garuda dan tinggal strategi Patrick Kluivert. Indonesia resmi masuk 15 besar negara gila bola. Sempat pamer ke Patrick Kluivert, Indra Syafri dibuat gigit jari. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sempat pamer ke Patrick Kluivert, Indra Syafri dibuat gigit jari. Indra Syafri gagal total di Piala Asia U20 2025. Pelatih kelahiran pesisir selatan Sumbar itu tak mampu membawa timnas Indonesia U20 meraih kemenangan di dua laga Piala Asia U20 2025. Hasil buruk ini pun membuat Indra Syafri didesak untuk mundur atau pihak PSSI memecatnya. Apalagi apa yang dialami Indra Syafri di Cina ini menjadi hal yang bertolak belakang dengan kepercayaan dirinya sebelum timnas Indonesia U20 berangkat ke Piala Asia U20 2025. Sebagai informasi, Indra Syafri pada Januari 2025 di depan awak media sempat membanggakan diri bahwa pelatih Patrick Kluivert kaget karena timnas Indonesia U20 sempat kalahkan Argentina. Hal itu disampaikan Indra Syafri saat bertemu pengganti Sintayong itu di Stadion Madia Jakarta pada 13 Januari lalu. Saya biarpun pernah dijelek-jelekin begini, tim ini pernah mengalahkan Argentina dan Kluivert kaget, kata Indra Syafri pada waktu itu. Menariknya meski timnas Indonesia U20 di dua laga Piala Asia U20 2025 kebobolan 6 gol dan hanya mencetak 1 gol, namun ketum Erick Thohir tampaknya masih begitu percaya dengan Indra Syafri. Bukannya bersiap melakukan evaluasi terhadap kinerja tim, Erick Thohir bahkan merasa apa yang didapat timnas U20 ini adalah pelajaran berharga, dan hal itu ia tuangkan dalam Instagramnya baru-baru ini. Sebuah pelajaran berharga untuk timnas U20 dari juara bertahan Piala Asia U20 Uzbekistan. Demikianlah secuil kata Erick Thohir. Indonesia resmi masuk 15 negara gila bola. Indonesia dinobatkan menjadi salah satu negara paling gila sepak bola menurut laporan dari Ticket.com sebagaimana dilansir pada si Asia Gold. Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-15 dari 42 negara dengan skor 5,23 poin. Penilaian ini sendiri diambil dengan landasan beberapa variabel penilaian. Penilaian itu diantaranya jumlah stadion sepak bola, beserta kapasitasnya, tingkat kehadiran tiap pertandingan, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, harga pasar, tingkatan ketertarikan dengan Piala Dunia, serta nilai siaran lokal tentang sepak bola pun juga menjadi variabel pendukung dalam penilaian ini. Posisi peringkat Indonesia pun berada di atas Portugal, Belanda, Polandia, Skotlandia, serta Swiss di urutan ke-16 hingga ke-20. Sedangkan peraih skor tertinggi yang menobatkan negara paling gila bola jatuh kepada negara Inggris dengan skor 8,37 poin. Sebelumnya, legitimasi terhadap Indonesia sebagai negara gila bola pun juga sempat dilontarkan oleh beberapa pihak. Di antaranya adalah pelatih Arab Saudi pada November lalu, di mana pelatih Arab Saudi Hervé Renard memuji antusiasme Indonesia jelang bentrokan kedua kesebelasan pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tepatnya pada Senin 18 pada bulan 11. Hal senada pun juga sempat diucapkan oleh ex-pemain Inter Milan sekaligus pemain timnas Jepang Yuto Nagatomo. Ia merasakan langsung atmosfer gila bola di Indonesia sejak ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut laporan dari Sponichi, Nagatomo pun terkejut melihat adanya 4 hingga 5 kamera dari stasiun televisi lokal yang menunggu kedatangan timnas Jepang di bandara pada Senin dini hari sekitar pukul 2 pagi. Semangat itu pun semakin terasa saat latihan berlangsung di mana hampir 100 jurnalis hadir untuk meliput. Media Sponichi ini menyebutkan bahwa Nagatomo sangat terharu dengan sambutan luar biasa ini. Detik-detik kedatangan Cristiano Ronaldo tiba di Indonesia. Mega bintang sepak bola asal Portugal Cristiano Ronaldo dipastikan akan mengunjungi Indonesia pada pekan ini. Sekretaris Aspraf PSSI NTT Abdul Muiz menyebut rencananya mega bintang yang akrab disapa CR7 itu akan tiba di Kupang NTT pada Selasa 18 Februari. Ronaldo sendiri akan melakukan kegiatan sosial di Kupang atas undangan dari Dr. Susi Maria Kapitana, pemimpin yayasan dari Geraha Kasih. Sementara terkait jadwal kegiatan Ronaldo selama di Kupang, PSSI NTT sendiri masih menantikan jadwal dari Jakarta.
Muiz menyebut ada kemungkinan PSSI NTT hingga pemerintah provinsi atau Pemprov NTT akan melakukan pertemuan dengan Ronaldo. Ronaldo sendiri memang pernah mengunjungi Indonesia sekali, yakni pada Juni 2013 lalu. Kala itu, CR7 ikut menanam mangrove bersama Presiden SBY, tepatnya di lokasi konservasi hutan mangrove Benoa, Bali. Sementara itu, kabar Ronaldo akan ke Indonesia sendiri kemudian diperkuat dengan absennya dia dari skuad Al Nassr yang akan melawat ke Iran untuk laga kontra Persepolis di Liga Champions Asia pada Selasa 18 Februari dini hari nanti. Supporter Garuda nantikan strategi Patrick Kluivert. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama pelatih baru Patrick Kluivert, mereka pun dihadapkan 2 laga penting pada Maret ini. Ditambah lagi, Timnas Indonesia pun juga masih memiliki sejumlah kekurangan yang patut dibenahi. Di antaranya adalah masalah klasik Timnas Indonesia seperti buruknya finishing atau penyelesaian akhir, di mana hal ini menyebabkan banyak peluang terbuang karena ketidaktepatan dalam eksekusi atau terburu-buru. Patrick Kluivert pun perlu fokus meningkatkan latihan finishing, baik latihan maupun uji coba, agar pemain lebih tenang dan akurat di depan gawang. Tak berhenti di situ saja, pasalnya kendala fisik juga sering menghambat Timnas Indonesia saat melawan tim yang lebih kuat seperti Jepang pada November kemarin. Pemain pun perlu meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan stamina melalui latihan fisik intens. Hal ini lantaran beberapa pemain andalan Timnas Indonesia memang tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di klubnya masing-masing. Untuk itu, andai Kluivert memanggil mereka seperti Nathan Juaon, Marcelino, dan Sandy Walsh, staf pelatih perlu bekerja keras untuk mendongkrak kondisi fisik mereka. Selain itu, pola koordinasi antar lini serang pun dan bertahan Timnas Indonesia juga masih kurang solid. Terkadang transisi antar menyerang dan bertahan pun juga tidak berjalan lancar dan membuat tim rentan terhadap serangan balik seperti yang terjadi saat melawan Cina. Kebutuhan akan kerjasama yang lebih baik antar pemain di kedua sektor ini pun sangat penting untuk memperbaiki keseimbangan tim secara keseluruhan. Maka dari itulah, supporter Timnas Indonesia sudah tidak sabar menantikan strategi yang bakal diterapkan oleh Patrick Kluivert, di mana pengakuan ini datang dari salah seorang supporter Timnas Indonesia, Rico. Sebagai seorang supporter, ia mengaku sangat antusias menantikan apa yang bisa ditawarkan Kluivert untuk merah putih lebih baik. Tas strategi, taktik, latihan fisik, dan sebagainya. Rico sendiri mengaku menghormati keputusan PSSI untuk menunjuknya. Dia mengajak seluruh pecinta sepak bola tanah air untuk kemudian mendukung Kluivert. Lebih dari itu, Rico berharap Kluivert mampu membenahi kekurangan dari pelatih sebelumnya. Tentu saja berharap mantan pemain Barcelona itu juga bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia.